pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Tetapi Bung Karno belum pernah berkata, "Beri aku 3 mahasiswa Universitas Diponegoro, maka akan kubangkitkan dunia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Plastisin. Pemanfaatan larutan asam sitrat pada ekstraksi pektin dari kulit jeruk manis. Suatu usaha mendapatkan bahan penstabil pada produk pangan. Dengan dosen pembimbing Dr. Aprilina Purbasari STMT. Pada kelompok kami beranggotakan yang pertama, yaitu saya sendiri, Galih Wijagung sebagai ketua. Saya Tuti Irhana sebagai anggota. Dan saya, Umi Widya Astuti, sebagai anggota. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, latar belakang dari penelitian kami. Yang kedua, yaitu rumusan masalah. Yang ketiga, yaitu tujuan dari penelitian kami. Lalu yang keempat, merupakan metode penelitian yang kami lakukan. Yang kelima, hasil dan pembahasan dari penelitian. Dan yang terakhir, merupakan kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini. Masuk ke latar belakang. Pektin merupakan golongan polimer heterosakarida kompleks yang terdapat pada media lamella atau dinding sel primer pada hampir semua tanaman tingkat tinggi. Penyusun utama pektin terdiri dari asam galakturonat dan yang terdiri atas alfa 1,4 glikosidi. Pektin mempunyai kemampuan sebagai pembentuk gel, pengental, dan stabilisator sehingga banyak digunakan dalam berbagai industri makanan dan farmasi. Pektin mempunyai nilai ekonomi yang relatif tinggi, yaitu berkisar 200.000 hingga 300.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan pektin domestik, Indonesia masih harus mengimpor pektin dari berbagai negara. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah impor pektin di Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2012 secara berurutan yaitu 147,6 ton, 147,3 ton, 291,9 ton, dan 240,8 ton. Jumlah impor pektin yang cukup besar tersebut dan harganya yang cukup mahal membuat impor pektin berdampak terhadap pengurangan devisa negara. Pektin dapat didapatkan dari berbagai sumber alami dan tumbuhan, seperti kulit jeruk, kulit apel, dan kulit buah pisang. Kenapa harus kulit jeruk manis? Buah jeruk memiliki kadar metoksil yang tinggi, dan pektin dengan kadar metoksil yang tinggi umumnya digunakan dalam bidang makanan. Kadar metoksil dari jeruk manis yang lebih tinggi dari jeruk lainnya. Kenapa harus asam sitrat? Asam sitrat adalah asam organik lemah yang ditemukan dalam daun, buah-buahan tanaman sehingga relatif aman untuk digunakan dalam produk makanan. Rumusan masalah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan jeruk manis dan solvent larutan asam sitrat dalam proses ekstraksi. Konsentrasi solvent, volume solvent, dan waktu ekstraksi berpengaruh terhadap kadar pektin, metoksil, dan galakturonat yang dihasilkan dari ekstraksi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Kami memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji pengaruh dan menentukan konsentrasi solvent asam sitrat yang relatif baik terhadap kadar pektin, galakturonat, dan metoksil. Yang kedua, mengkaji pengaruh dan menentukan volume solvent setiap sampel tepung kulit jeruk manis yang relatif baik terhadap kadar pektin, galakturonat, dan metoksil. Dan yang terakhir yaitu mengkaji pengaruh dan menentukan waktu ekstraksi yang relatif baik terhadap kadar pektin, galakturonat, dan metoksil. Kemudian metode penelitian yang kami
gunakan di sini, yang pertama terdapat preparasi terhadap bahan baku, di mana pada tahap ini terdapat dua tahap juga, yaitu tahap pembuatan tepung dan tahap karakterisasi dari tepung itu sendiri. Yang pertama dilakukan, kulit jeruk manis dicuci dengan menggunakan air bersih, kemudian air kotor tersebut dibuang. Setelah dicuci bersih, kulit jeruk manis dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu setelah itu, kulit jeruk manis dihaluskan dan setelah menjadi tepung, lalu dilakukan karakterisasi tepung untuk kita ketahui kadar pektin dan kadar air. Lalu yang kedua yaitu tahap ekstraksi pektin dan tahap analisa larutan ekstrak pektin. Tepung kulit jeruk manis yang diperoleh kemudian diekstrak dengan menggunakan alat labu leher 3 dengan suhu 100 derajat Celcius dengan variasi konsentrasi asam sitrat 0,3 normalitas, 0,5 normalitas, dan 0,7 normalitas. Dengan volume yang bervariasi pula, yaitu pada 300 ml, 400 ml, dan 500 ml, dan waktu yang bervariasi yaitu 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam. Setelah diekstrak, kemudian larutan dianalisa untuk diketahui kadar pektin, kadar metoksil, dan kadar galakturonat. Dari tepung kulit jeruk, berikut merupakan hasil dari tepung kulit jeruk manis. Diperoleh kadar pektin sebesar 26%, kadar airnya 8,3%. Kemudian kita menggunakan analisa spektrofotometri untuk menentukan kadar pektinnya. Dengan menggunakan alat spektrofotometer dan gelombang cahaya 98 nanometer, lalu kita menggunakan variabel sebanyak 8 dengan berbagai variasi baik dari konsentrasi asam sitrat, volume solvent, dan waktu. Pada absorbansi pH 1 dan pH 4,5 diperoleh data sebagai berikut. Kemudian kami juga menggunakan analisa titik metrik, yaitu dengan menggunakan alkalimetri, uji alkalimetri, untuk mengetahui kadar metoksil dan galakturonat. Dengan berbagai variabel dan variasi, baik dari konsentrasi asam sitrat, volume solvent, dan waktu, maka diperoleh data setiap variabel sebagai berikut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, mengkaji pengaruh dan menentukan konsentrasi asam sitrat relatif baik dalam solvent terhadap kadar pektin yang diperoleh. Pada tahap ini, konsentrasi dibuat bervariasi dari 0 normalitas hingga 0,7 normalitas. Dari variasi tersebut diperoleh kadar pektin, kadar metoksil, dan kadar galakturonat yang relatif baik pada konsentrasi asam sitrat 0,7 normalitas, yaitu kadar pektin sebesar 19,47%, kadar metoksil 8,52%, dan kadar galakturonat 69,84%. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin tinggi tingkat keasaman pelarut, semakin tinggi pektin yang diproduksi. Hal tersebut berkaitan dengan pH pelarut yang lebih rendah menyebabkan lebih banyak ion hidrogen yang menghidrolisa protopektin menjadi pektin, sehingga dapat meningkatkan hasil pektin yang diperoleh. Yang kedua, mengkaji pengaruh dan menentukan volume solvent tiap berat sampel tepung kulit jeruk manis relatif baik terhadap kadar pektin larutan ekstrak yang diperoleh. Pada tahap ini, volume solvent dibuat bervariasi. Yang pertama, 300 ml, kemudian 400 ml, dan 500 ml. Dari ketiga variasi tersebut diperoleh kadar pektin, metoksil, dan galakturonat yang relatif baik pada volume 300 ml. Hal tersebut dikarenakan penambahan pelarut setelah titik optimal tercapai, yaitu di sini
pada volume solvent 300 ml. Maka tidak lagi mampu meningkatkan pektin yang diekstraksi. Dan juga karakteristiknya meliputi metoksil dan asam galakturonat. Dan yang ketiga, mengkaji pengaruh dan menentukan waktu ekstraksi relatif baik terhadap kadar pektin larutan ekstrak yang diperoleh. Variasi waktu yang digunakan dimulai dari 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam. Diperoleh hasil kadar pektin, metoksil, dan galakturonat relatif baik pada waktu 1 jam operasional, yaitu kadar pektin 19,47%, kadar metoksil 8,52%, dan kadar galakturonat 69,84%. Hal tersebut dikarenakan waktu ekstraksi yang lama melebihi waktu optimumnya, di mana pada penelitian kami adalah pada waktu 1 jam, dapat menyebabkan pektin yang dihasilkan terhidrolisis lebih lanjut menjadi asam pektat. Oleh karena itu, hasil yang di atas dari 1 jam, baik kadar pektin, metoksil maupun galakturonatnya menurun. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu bahwa konsentrasi solvent, volume solvent per sampel, dan waktu ekstraksi relatif baik pada 0,7 normalitas, 300 ml, dan 1 jam operasi. Hal ini karena pada kondisi tersebut diperoleh kadar pektin, metoksil, dan galakturonat yang relatif baik. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Saya Gali Wijagung, izin menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi dalam penelitian yang kami lakukan, hasil pektin masih dalam bentuk larutan dan belum dilakukan pemisahan lebih lanjut menjadi serbuk. Pada penelitian kami menggunakan 1 kg kulit jeruk manis basah yang kemudian kami keringkan sehingga menghasilkan 300 gram kulit jeruk manis. Lalu kami ambil serbuk sebanyak 20 gram untuk kami jadikan sampel. Dan dari 20 gram tersebut dihasilkan pektin sebesar 19,47% pektin per 20 gram kulit jeruk manis. Jika kita asumsikan hasil akhir pektin dalam bentuk serbuk, maka kita akan mendapatkan pektin sebesar 3,89 gram per 20 gram sampel kulit jeruk manis yang kering. Karena 1000 gram sampel kulit jeruk manis basah yang diperoleh 300 gram kulit jeruk manis yang kering, maka hasil pektin yang kita dapatkan yaitu sebanyak 58,37 gram per 1000 gram kulit jeruk manis basah. Untuk material kos pembuatan 1 kg pektin dibutuhkan 77 liter Aquades dengan harga Rp77.000. Lalu asam sitrat 10 kg seharga Rp150.000. Nah, sedangkan untuk processing cost-nya itu, dikarenakan kami menggunakan fasilitas laboratorium di jurusan kami, jadi kami hanya membayar Rp30.000. Jadi total untuk material cost dan processing cost-nya yaitu sebesar Rp257.000. Untuk pertanyaan nomor 2, saya izin menjawab. Dari penelitian sebelumnya, ekstraksi pektin banyak menggunakan asam kuat seperti asam klorida dan asam sulfat, yang mana merupakan asam anorganik, sehingga tidak cukup aman apabila digunakan untuk produk bahan stabil makanan. Oleh karena itu, dalam penelitian kami menggunakan asam organik, yaitu asam sitrat, dalam mengekstrak pektin agar pektin yang didapatkan bisa digunakan sebagai bahan stabil makanan. Nah, dalam penelitian kami diperoleh kadar asam sitrat yang relatif baik yaitu 0,7 normalitas, di mana didapatkan hasil pektin 19,47% per 20 gram sampel. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ramja dan kawan-kawan pada tahun 2011, digunakan pelarut asam asetat dengan normalitas 0,15. Yang mana diperoleh kadar pektin sebesar 6,35% per 20 gram sampel.
Dari hasil penelitian kami dan dari hasil penelitian Ramja pada 2011, dapat diketahui bahwa larutan asam sitrat lebih baik dalam ekstraksi pektin dibandingkan asam asetat. Selain itu, aroma asam sitrat juga lebih bersahabat dibandingkan dengan asam asetat. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, saya Umi Widyasuti akan menjawab, yaitu biaya operasi untuk membuat 1 kg pektin terdiri atas biaya material dan biaya proses. Untuk biaya material kami membutuhkan yaitu 227.000, sedangkan untuk biaya proses kami membutuhkan 30.000, sehingga jika ditotal yaitu sebanyak 257.000 untuk membuat 1 kg pektin. Untuk harga jual pektin, kami akan membandingkan dengan harga pasaran pektin. Kami mendapatkan harga termahal dari suatu situs jual beli online yaitu seharga $25 atau sekitar 360.000 untuk per kilogram pektin. Maka, kami akan menjual pektin dengan harga Rp300.000 untuk 1 kg pektin. Harga tersebut masih dalam rentang pasaran yang ada. Terima kasih. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok kami dan merupakan penjelasan penjelasan jawaban dari pertanyaan yang Dewan Juri berikan kepada kelompok kami. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.